Kitab Yesaya bab 36 menceritakan ada seorang raja bernama Raja Hizkia. Dia menjadi raja selama 14 tahun. Asyur-Sanherib datang menyerang semua benteng Yehuda dan merebut semua kota benteng. Dengan merebut kota-kota lain di kerajaan Yehuda, raja mengirim utusan dan perwira untuk pergi ke Yerusalem ke hadapan Raja Hizkia. Kemudian, Raja Hizkia mengirim pejabat tinggi untuk menyambut mereka. Pada waktu itu, pejabat tinggi Raja Asyur berkata demikian, "Kalian harus menyampaikan kepada Hizkia bahwa Raja Asyur berkata demikian, apa gunanya pertahanan yang kalian andalkan itu? Kalian bilang punya kebijaksanaan dan kekuatan untuk berperang. Tapi itu hanya omong kosong belaka. Sebenarnya kalian mengandalkan siapa sampai mengkhianati saya? Lihat, kalian mengandalkan Mesir bagaikan batang alang-alang yang tertekan. Jika seseorang bergantung padanya, maka tongkat itu akan menusuk tangannya. Raja Firaun Mesir dan semua yang mengandalkannya seperti itu. Kalau kalian bilang mengandalkan Tuhan kita, Tuhan, bukankah Hizkia sudah membuang mezbah dan altarnya? Ya, membuang mezbah berhala itu. Dan berkata kepada orang Yehuda dan Yerusalem, kalian harus beribadah di mezbah ini di Yerusalem. Sekarang aku bisa. Aku akan bertaruh dengan tuanku. Aku beri kalian 2000 kuda perang. Mari lihat apakah kalian bisa mengirim pasukan berkuda untuk menunggangi mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin salah satu dari hamba leluhurku yang kecil lari menghindar? Kalian benar-benar bergantung pada Mesir. Mengirimi tentara berdamai, serta memasok kereta dan kuda? Sekarang aku datang menyerang dan menghancurkan tempat ini. Bukankah ini kehendak Tuhan? Tuhan berkata kepadaku, pergilah menyerang tempat itu. Hancurkanlah. Demikianlah pejabat tinggi Raja Asyur berkata. Para perwira datang ke Yerusalem untuk mencemooh Raja Hizkia dan juga menghina Allah. Mereka berkata dengan sombong, jika kalian bilang kalian mengandalkan Tuhan, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada artinya. Itulah maksudnya. Begitulah. Apakah Raja Hizkia pernah mencoba mengandalkan Mesir? Memang dia pernah mengandalkan Mesir. Tapi saat dia mengandalkan Mesir, Raja Hizkia sebagai raja tidak hanya memiliki ibu kota Yerusalem, tetapi juga kota-kota di sekitarnya. Termasuk kota-kota itu jelas milik Raja Hizkia. Namun selain Yerusalem, semua kota sudah direbut. Sudah direbut oleh musuh. Raja Asyur sudah menyerang. Saat itu Raja Hizkia pernah mengandalkan Firaun Mesir. Namun Firaun Mesir tidak mengirim pasukan. Firaun Mesir malah mengirim Raja Asyur. Saat itu Raja Hizkia harus bergantung pada siapa untuk diselamatkan? Sekarang Raja Hizkia tidak mungkin bergantung pada negara lain lagi. Dia harus bergantung pada Tuhan kita untuk diselamatkan. Tuhan membuat Raja Hizkia awalnya bergantung pada Firaun Mesir. Namun Firaun Mesir tidak membantu Hizkia. Bahkan Raja Hizkia pernah memberikan emas dan perak sebagai suap kepada Raja Asyur. Raja Asyur Sanherib setelah diberi emas dan perak. Tapi tak lama kemudian, Raja Asyur kembali menyerang Yerusalem. Setelah banyak emas dan perak diberikan kepada Raja Asyur, tidak lama kemudian, Raja Asyur kembali menyerang Yehuda. Apa yang terjadi? Kita sepertinya mengerti sebuah rahasia. Yaitu, jika kita menyuap penguasa lain dengan emas dan perak, maka penguasa itu akan melihat jelas bahwa orang itu hanya tergiur oleh emas. Uang suap membuatku tidak memukulnya. Jadi beberapa bulan lagi aku akan menyerangnya lagi. Jadi kita tahu bahwa uang dan pengaruh tidak dapat diandalkan. Hati manusia itu licik. Dan jika Tuhan melihat Raja Cece mengandalkan uang dan pengaruh untuk menyuap Raja Arthur, tak disangka Tuhan kita mengutus Raja Arthur untuk menyerang keluarga Cece. Dengan cara ini Tuhan sengaja mendisiplinkan keluarga Hezekiah, agar Hezekiah tahu bahwa tidak ada yang bisa diandalkan, kecuali menunggu Tuhan. Semoga kemuliaan hanya bagi Bapa dan Tuhan. Amin.